Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Benselina Termas dengan NPM 2021 14500252 dari kelas R4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas video pembelajaran tentang materi pendapatan nasional dalam mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Kita masuk pada pembahasan yaitu pendapatan nasional. Teman-teman, kita harus tahu apa itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat pada suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dihitung dalam 1 tahun. Tujuannya apa? Dengan pendapatan nasional akan terlihat tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Namun pada umumnya itu sesungguhnya pendapatan nasional suatu negara tidak dapat sepenuhnya dijadikan sebagai indikator naiknya tingkat kesejahteraan negara pada suatu negara. Sebagai contoh, meskipun pendapatan nasional pada negara Indonesia pada tahun 2010 naik dari tahun sebelumnya, tetapi masih saja banyak rakyat Indonesia yang sampai saat ini tuh hidup di bawah garis kemiskinan. Kegunaan utama dari pendapatan nasional itu apa sih? Yang pertama itu menentukan prestasi suatu kegiatan ekonomi pada periode tertentu. Yang kedua, mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Yang ketiga, menunjukkan peranan tiap sektor dalam perekonomian dan peranan berbagai komponen pengeluaran agregat. Yang keempat, menentukan perubahan struktur ekonomi yang berlaku pada suatu periode tertentu. Yang kelima, ada menggambarkan taraf kemakmuran masyarakat dan perubahannya dari waktu ke waktu. Yang keenam, menyediakan data untuk meramalkan kegiatan ekonomi di tahun berikutnya. Dan yang terakhir ada merencanakan perkembangan ekonomi di masa depan. Kita masuk pada konsep-konsep kunci pendapatan nasional. Ada 5 konsep pendapatan yang dipandang secara makro. Yang pertama ada GNP atau Gross National Product, atau biasa disebut sebagai Produk Nasional Bruto. Secara garis besar, GNP ini adalah nilai produk, baik barang maupun jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dalam 1 tahun. Produksi tersebut termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang ada di luar negeri. Misalnya, pengusaha Indonesia yang beroperasi di negara lain. Produk nasional bruto atau PNB ini juga merupakan total output yang dihasilkan oleh masyarakat kita sendiri. Nah, untuk mendapatkan PNB, kita harus mengeluarkan pembayaran-pembayaran di atas input atau faktor produksi yang dimiliki perusahaan asing dan begitu juga sebaliknya. Terus memasukkan pembayaran atas input yang dimiliki perusahaan kita di luar negeri atau net factor payment. Untuk rumusnya teman-teman bisa lihat pada layar. Nah, yang kedua ada NNP atau Net National Product, yaitu biasa disebut sebagai Produk Nasional Neto atau PNN. PNN ini merupakan produk nasional neto adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang dihasilkan sebuah perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun setelah dikurangi penyusutan-penyusutan untuk pemakaian barang-barang modal. PNN juga merupakan total output yang dihasilkan dari pemilik input dalam negeri. Nah, untuk rumusnya teman-teman bisa lihat juga di layar. Yang ketiga, national income atau pendapatan nasional. Pendapatan ini bisa dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diperoleh masyarakat pemilik faktor produksi. Jadi di dalam pendapatan nasional ini ada pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung itu adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain
seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Untuk rumusnya teman-teman bisa lihat pada layar yang sudah saya sediakan. Terus yang keempat ada personal income atau pendapatan perorangan bruto. Jadi personal income ini adalah jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing orang dalam masyarakat, termasuk penghasilan yang didapatkan tanpa harus bekerja. Misalnya PNS yang mendapatkan uang pensiun. Untuk rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri. Terus juga pendapatan persorangan ini juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. Jadi transfer payment itu yaitu semua penerimaan yang bukan dari hasil balas jasa produksi, tapi diambil dari pendapatan nasional tahun sebelumnya. Misalnya dana pensiun, tunjangan, pengangguran, dan lain-lain. Yang kelima ada disposable personal income atau pendapatan perorangan neto. Yang dimaksud disposable personal income ini adalah sisa personal income setelah dikurangi pajak pendapatan perorangan. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu perhitungan pendapatan nasional. Jadi dalam menghitung produk domestik bruto atau PDB ini terdapat 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan pengeluaran, penghasilan, dan produksi. Jadi ketiga pendekatan ini itu akan menghasilkan nilai perhitungan yang sama. Jadi dasar dari perhitungan bahwa nilai akhir suatu barang dapat kembalikan kepada kontribusi masing-masing input yang digunakan. Sehingga apabila nilai suatu barang, yaitu harga yang dibeli oleh seseorang, itu dikatakan sebagai pengeluaran. Maka pengeluaran tersebut akan sama nilainya dengan nilai barang atau produksi. Dan akan sama pula dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh masing-masing faktor produksi yang digunakan dalam membuat barang tersebut. Teman-teman bisa perhatikan gambar yang di samping. Jadi pada gambar yang di atas ini itu terdapat 2 pasar, yaitu pasar barang dan jasa dan pasar faktor produksi. Jadi permintaan pasar barang dan jasa datang dari rumah tangga dan penawaran datang dari rumah tangga produksi. Jadi permintaan terhadap pasar faktor produksi datang dari rumah tangga produksi dan penawarannya datang dari rumah tangga konsumsi sebagai pemilik faktor produksi. Contohnya itu rumah tangga produksi membeli faktor-faktor produksi sehingga harus membayar upah, sewa, bunga kepada rumah tangga konsumsi. Hal ini menjadi sumber pendapatan bagi rumah tangga konsumsi sehingga mereka bisa membeli barang kebutuhan sehari-hari kepada rumah tangga produksi. Penghasilan rumah tangga produksi ini digunakan kembali untuk membeli faktor-faktor produksi. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran ekonomi. Jadi aliran perputaran ekonomi merupakan landasan untuk perhitungan PDB atau produk domestik bruto. Pembahasan berikutnya yaitu analisis pendapatan nasional. Setiap hasil metode perhitungan PDB mempunyai manfaat tertentu. Misal perhitungan PDB berdasarkan output produksi dapat dipecah menjadi sektor-sektor perekonomian sehingga dari data tersebut kita bisa melihat struktur perekonomian suatu wilayah atau negara. Jika kontributor PDB yang terbesar adalah sektor pertanian, maka suatu wilayah dapat kita sebut memiliki struktur perekonomian agraris. Jadi kontribusi sektor adalah sumbangan masing-masing sektor terhadap PDB. Kontribusi sektor sering dikatakan dengan perubahan struktur ekonomi lebih maju jika struktur perekonomian suatu wilayah dapat dikatakan bergeser ke struktur perekonomian industri. Hal ini ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita. Jadi pembangunan dapat dianalogikan dengan perubahan struktur ekonomi. Terjadinya revolusi industri merupakan contoh nyata perubahan struktur ekonomi. Untuk menuju pertumbuhan ekonomi, maka seharusnya
Tidak boleh ada masyarakat yang menganggur. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan inovasi dan kreativitas yang tinggi. Jadi perhitungan PDB berdasarkan pengeluaran dapat menganalisis komponen yang mendorong pertumbuhan melalui efek ganda atau multiplier seperti pengeluaran untuk investasi, pengeluaran untuk pemerintah, untuk investasi dan ekspor neto. Sebagaimana dapat diketahui bahwa nilai dari suatu produk dapat menimbulkan tenaga kerja baru. Nilai tambah dari suatu produk dapat menimbulkan juga industri baru dan lain-lain yang menimbulkan multiplier efek yang dapat membentuk PDB. Akan tetapi perlu diwaspadai bahwa multiplier efek ini juga bisa berhenti jika orang Indonesia senang belajar ke luar negeri. Oleh karena itu, jika Indonesia ingin meningkatkan pendapatan nasional, maka masyarakatnya harus dididik untuk mencintai produk dalam negeri atau menyukai berbelanja produk dalam negeri. Selanjutnya ada pendapatan nasional dan kesejahteraan. PDB juga seringkali dijadikan sebagai indikator kemajuan suatu wilayah. Namun sebenarnya proses perhitungan PDB mengandung kelemahan, yaitu tidak memperhatikan negatif externality atau dampak kerusakan akibat pertumbuhan ekonomi, misalnya polusi, kerusakan lingkungan, bencana alam akibat eksploitasi yang berlebihan, dan sebagainya. Selaras dengan PDB, tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per juga sering menjadi indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat tepat dengan syarat pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan perbaikan pemerataan distribusi pendapatan atau mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan. Nah, bagaimana cara meningkatkan PDB? Salah satunya dengan mengembangkan kewirausahaan di perguruan tinggi melalui inkubator bisnis. Nah, kewirausahaan ini di perguruan tinggi ini dapat melahirkan entrepreneur yang terdidik. Para dosen perguruan tinggi yang memiliki pengalaman dan network yang luas dapat memberikan pembinaan kewirausahaan dan menjadi coach untuk usaha baru yang berbentuk sehingga usaha tersebut menjadi sustainable. Ya, gitulah. Nah, terkait dengan materi sebelumnya, bagaimana cara meningkatkan PDB, yaitu dengan mengembangkan kewirausahaan di perguruan tinggi. Nah, jadi ada beberapa aspek positif yang timbul dari kewirausahaan, yaitu yang pertama, menciptakan penghasilan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, menciptakan sumber penerimaan pajak baru. Yang keempat, bisa menciptakan pendidikan melalui pelatihan-pelatihan, infrastruktur, kesehatan, dan lain-lain juga. Yang kelima, berbakti kepada masyarakat karena kita bisa menciptakan inovasi yang bermanfaat. Sejalan dengan kewirausahaan, koperasi juga menjadi sarana untuk meningkatkan PDB. Namun, koperasi di Indonesia akan berkembang dengan baik jika yang pertama itu didirikan berdasarkan kebutuhan anggota. Yang kedua, anggota koperasi berkedudukan sebagai pemilik sekaligus pengguna, yaitu pemodal dan pelanggan. Yang ketiga, anggota koperasi merasa diuntungkan, dilayani dengan sebaik-baiknya sehingga terjadi kooperatif impact. Yang keempat, koperasi sebagai wahana pendidikan, yakni mendidik anggota agar menjadi penggerak sekaligus bahan bakar tumbuh kembangnya koperasi. Kita masuk pada kesimpulannya. Jadi pada kesimpulan materi kali ini, teman-teman, kita semua dapat mengetahui bahwa pendapatan nasional ini memiliki peran penting dalam analisis ekonomi makro dan dapat memberikan informasi tentang kinerja ekonomi suatu negara. Jadi pengukuran pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk mengambil kebijakan ekonomi yang tepat dan membandingkan kinerja ekonomi antara negara-negara yang berbeda. Nah, pengukuran pendapatan nasional juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Nah, pendapatan nasional juga memiliki beberapa komponen utama nih, yaitu konsumsi,
investasi pengeluaran pemerintah, dan net ekspor. Jadi sekian teman-teman yang dapat saya bahas untuk video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.